Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Sulistiawan, NIM 087 dari kelas Sosiologi 2018C akan menjelaskan analisa fenomena berolahraga di masa pandemi COVID-19 berdasarkan teori habitus Pierre Bourdieu. Latar belakang. Sejak pandemi COVID-19 menyebar, pemerintah di berbagai negara mulai memperlakukan protokol kesehatan secara ketat, seperti menjaga jarak dan pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan ditutupnya berbagai fasilitas publik seperti sekolah, pabrik, toko, dan kantor. Hal ini menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi terhambat dan menciptakan suatu bentuk kebiasaan baru. Meningkatkan daya tahan tubuh menjadi suatu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menangkal virus COVID-19. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melakukan aktivitas olahraga. Bentuk kegiatan olahraga yang menjadi tren di masa pandemi diantaranya yaitu olahraga bersepeda, jogging, gym, yoga, dan juga olahraga golf. Di era new normal ini diperlukan banyak penyesuaian atau kebiasaan baru dalam melakukan aktivitas berolahraga, yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan memakai masker. Namun, munculnya fenomena berolahraga ini memunculkan bentuk klaster-klaster baru atau komunitas yang sama di dalam masyarakat dan memunculkan permasalahan baru seperti maraknya pelanggaran protokol kesehatan, maraknya aktivitas car free day secara ilegal, dan juga maraknya kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna sepeda. Fenomena-fenomena tersebut merupakan bentuk dari adaptasi kebiasaan baru yang terdapat di lingkungan masyarakat. Konsep teori habitus Pierre Bourdieu. Konsep habitus menurut Pierre Bourdieu merupakan sebuah pembatinan nilai-nilai sosial budaya dalam lingkungan sosial. Habitus merupakan hasil internalisasi dari struktur dunia sosial. Habitus erat kaitannya dengan ranah atau arena. Ranah atau arena merupakan tempat untuk berkompetisi dalam lingkungan sosial untuk mendapatkan modal sosial maupun kekuatan simbolik. Tujuan adanya kompetisi tersebut adalah untuk membedakan antara kelas-kelas sosial berdasarkan kemampuan simboliknya. Dalam konsep habitus, agen merupakan individu yang terikat dalam struktur sosial dan bergerak bebas sesuai dengan kemampuannya. Pierre Bourdieu memusatkan hubungan dialektika antara struktur objektif dan fenomena subjektif. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi dunia sosial. Menurut Bourdieu, habitus bukan hanya sekedar kebiasaan biasa, melainkan kebiasaan aktor atau individu merupakan produk keluaran dari individu. Kebiasaan seseorang bukanlah kebiasaan yang natural, melainkan kebiasaan yang dipengaruhi oleh struktur dunia sosial, seperti konstruksi sosial, masyarakat, dan juga lingkungan keluarga. Kebiasaan atau gaya hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksinya dalam sebuah kelompok sosial. Gaya hidup seseorang tidak sama dengan satu orang dengan orang lain. Akan tetapi, gaya hidup juga dapat sama sesuai dengan seberapa seringnya interaksi mereka dalam menghadapi rangsangan di arena lingkungan sosial tersebut. Seperti contoh, seseorang yang lahir di dalam keluarga berkelas, maka kebiasaan mereka adalah kebiasaan orang-orang berkelas. Dan sebaliknya, jika seseorang lahir dalam keluarga sederhana, maka mereka juga akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan kelas mereka, yaitu kelas bawah. Menurut Bourdieu, habitus menciptakan sebuah ranah atau arena, di mana di dalamnya terdapat pertarungan antara simbol-simbol sosial dan menciptakan model sebagai relasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti contoh, masyarakat kelas atas cenderung menyekolahkan anaknya pada lingkungan sosial kelas atas, sehingga mereka dapat melakukan praktek maupun interaksi sosial dengan kelas sosial yang setara. Dan sebaliknya, masyarakat kelas bawah, maka mereka akan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya yang juga berinteraksi dengan masyarakat kelas bawah juga. Menurut Bourdieu, pembagian kelas-kelas tersebut secara tidak sadar dapat menimbulkan sebuah bentuk kekerasan yang tidak disadari, yaitu kekerasan simbolik.
Adanya pandemi COVID-19 memunculkan sebuah fenomena baru di masyarakat. Salah satunya yaitu maraknya kegiatan berolahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan berolahraga pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bertujuan menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari penyakit. Akan tetapi banyak kalangan masyarakat yang melaksanakan aktivitas tersebut sebagai tujuan yang lain, sehingga seringkali melanggar protokol kesehatan dan juga meresahkan masyarakat, khususnya pengguna jalan raya. Dalam konsep habitus, kebiasaan olahraga tersebut merupakan kebiasaan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Masyarakat seringkali melaksanakan kegiatan olahraga bukan berdasarkan atas kepentingan kesehatannya, melainkan hanya sekedar ikut-ikutan tren maupun kebiasaan baru yang banyak orang lain lakukan. Hal ini dapat dilihat di mana seseorang dalam melakukan kegiatan olahraga seringkali bukan bertujuan untuk kesehatannya, melainkan hanya sekedar berinteraksi atau memperlihatkan barang-barang yang dikenakan dan simbol sosial kepada orang lain. Seperti contoh merek sepeda, sepatu, jam tangan, dan juga kepentingan dunia maya melalui story media sosial seperti status FB, WA, dan juga status di Instagram yang menunjukkan bahwa mereka sedang melaksanakan suatu aktivitas tersebut kepada orang lain. Kebiasaan berolahraga pada dasarnya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh kelas menengah ke atas, di mana mereka mempunyai banyak waktu luang untuk melakukan aktivitas tersebut. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut dapat menciptakan bentuk kekerasan simbolik kepada kelas menengah ke bawah, di mana kelas menengah ke bawah mereka banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mereka tidak mempunyai waktu luang untuk melaksanakan aktivitas berolahraga. Hal tersebut yang menciptakan berbagai bentuk kecemburuan sosial di mana terdapat berbagai postingan di media sosial tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat melalui olahraga bersepeda dan juga banyak sekali yang menghiraukan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas olahraga tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.